Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovanda Muharani dengan BP 2010111152630098 dari kelas IF3. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS saya. Soal pertama, apa itu kompleksitas? Kompleksitas merupakan ukuran seberapa banyak komputasi yang diperlukan oleh algoritma untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kenapa kita perlu mempelajari kompleksitas? Karena dengan mempelajari kompleksitas, kita bisa mengidentifikasi pola algoritma yang buruk, sehingga kita bisa mengetahui terlebih dahulu seberapa cepat kode yang akan berjalan. Nah, soal nomor 2. Menurut saya, pemahaman saya tentang grafik tersebut adalah grafik tersebut memperlihatkan hubungan antara ukuran masukan yang diproses oleh suatu algoritma dengan waktu yang diproses oleh suatu algoritma dengan waktu komputasi yang diproses oleh algoritma tersebut untuk memproses masukan. Nah, waktu komputasi diukur dalam satuan detik. Pada grafik nomor 2, misalnya waktu komputasinya adalah 2 pangkat N. Lalu algoritma tersebut kita program. Lalu program tersebut kita jalankan pada komputer dengan form komputer dengan kecepatan prosesornya adalah 10 pangkat minus 4. Maka ukuran masukan sebesar N. Nah, ketika N sama dengan 10, maka komputer menjalankan program tersebut dengan waktu seperdetik. Jadi kesimpulannya adalah jika N-nya bertambah, maka bertambah pula waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Nah, untuk soal nomor 3. Bagaimana cara menghitung waktu sebuah algoritma? Kita dapat menghitung waktu sebuah algoritma dengan cara menghitung banyaknya instruksi yang akan dieksekusi dengan mengetahui besaran waktu untuk melakukan sebuah operasi, sehingga dapat menghitung waktu sesungguhnya untuk mengeksekusi algoritma tersebut. Nah, pada soal nomor 4, langkah pertama adalah kita mencari nilai tengahnya terlebih dahulu dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Lalu jika langkah selanjutnya kita masuk ke perulangan. Nah, jika nilai tengahnya lebih kecil dari data yang dicari, maka batas bawahnya kita tambah 1. Jika nilai tengahnya lebih besar dari data yang kita cari, maka batas bawahnya kita kurangi dengan 1. Nah, kita masuk ke kasus 1, yaitu mencari angka 4. Nah, pada perulangan pertama, nilai tengahnya adalah 1 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 4. Data pada indeks keempat adalah 4. Sedangkan data yang kita cari adalah 4. Maka data ditemukan. Nah, nomor 2. Kasusnya adalah mencari angka 12. Pada loop pertama, nilai tengahnya adalah 1 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 4. Data pada indeks keempat adalah 4. Nah, sedangkan data yang kita cari adalah 12, maka kita lakukan perbandingan dengan cara 4 lebih kecil dari 12. Nah, tadi rumusnya yaitu jika nilai tengah lebih kecil dari data yang dicari, maka batas bawahnya kita tambah 1. Maka batas bawahnya adalah 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, 5 ini kita jadikan patokan untuk perulangan selanjutnya. Nah, pada loop kedua, nilai tengahnya adalah 6. Data pada indeks ke-6 adalah 11 dibagi 2. 11 lebih kecil dari 12. Maka batas bawahnya adalah 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, pada loop ketiga, nilai tengahnya adalah 7. Data pada indeks ke-7 adalah 8. 8 lebih kecil dari 12. Maka batas bawahnya adalah 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, pada loop keempat, nilai tengahnya adalah 8 ditambah 7 sama dengan 12.
8 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, data pada indeks ke-7 adalah 8. Jika dilanjutkan, data tidak ditemukan. Jika dilanjutkan, akan terjadi perulangan seperti sebelumnya, maka proses dihentikan. Nah, untuk mencari best case-nya adalah dengan rumus n kurang 1 sama dengan 7 kurang 1 sama dengan 6. Kalau worst case, kita cari dengan rumus 2n kurang 1 sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, untuk nomor 5, pertama kita analisa terlebih dahulu, yaitu INT 6 list, INT swap, for INT CTRO, for INT I sama dengan O, I lebih kecil dari 7, if 6 list, swap, for INT I. Nah, setelah semua selesai dianalisa, lalu kita urutkan sehingga kita mendapatkan hasil dengan O n kuadrat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.